Jepara sebagai kabupaten kerukunan. Maka siapapun yang ada di Jepara, apalagi masyarakat Jepara, wajib hukumnya untuk menciptakan rasa aman, untuk bertoleransi satu sama lain, tegur sapa satu dengan yang lain. Tentu Pak Bupati memiliki visi yang cukup jauh untuk memberikan bagaimana Jepara yang dikenal sebagai kabupaten religius itu betul-betul terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai Masudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker. Monggo. Sehat ya Bapak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dinda Kirana juga sehat. Amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Bapak Kiai Masudi, kami dari tim Ngonsendika Ngobrol Santai bareng Dinda Kirana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami diperkenankan untuk sowan ke Bapak Kiai untuk menanyakan langsung seputar kondisi dan situasi di Kabupaten Jepara, terutama ini untuk yang menyangkut MUI, Majelis Ulama Indonesia. Bapak Kiai Masudi ini sebagai Ketua MUI di Kabupaten Jepara, alhamdulillah masih tetap eksis, masih tetap selalu semangat ya Bapak Kiai. Baik, demi kemajuan Kabupaten Jepara, demi kerukunan Kabupaten Jepara, yang tentunya kami semua melihat dan kita juga tahu di sini toleransi antar umat beragama itu sangat kental sekali dan sangat menerapkan dari masing-masing agama itu melakukannya dengan baik. Jadi untuk kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Jepara ini sangat harmonis menurut kami. Di samping itu juga dalam sisi pembangunan semuanya juga guyup, kompak begitu. Nah, kenapa atau seperti apa sih Bapak Kiai Masudi mengatur atau memprogram untuk kondisi Jepara dari sisi kerukunan antar umat beragama sehingga Jepara bisa seharmonis saat ini, Kiai? Terima kasih Dinda. Jadi kita membicarakan tentang kerukunan di Jepara ini ternyata bukan seperti orang membalik tangan ya. Jadi perlu perjuangan. Iya. Jadi perjuangan kita masyarakat Jepara ini butuh waktu yang sangat panjang. Ini puncaknya, saya mengatakan puncak itu ketika tahun 2001 di mana ada organisasi lokal namanya Forkab, Forum Kerjasama Antar Umat Beragama di Kabupaten Jepara. Meskipun organisasi lokal tetapi dilantik langsung oleh Pak Menteri Agama waktu itu, Pak Profesor Said Akil Husin Al-Munawar. Iya, ini bukti bahwasanya organisasi lokal yang meskipun lokal tetapi berdampak luas pada dunia nasional bahkan internasional. Iya, Kiai. Ya, jadi kita di Jepara pernah punya pengalaman masa lalu yang buram. Kita tinggalkan bersama itu, kemudian kita muncul semangat untuk membangun bangkit dari keterpurukan dari bidang sosial kemasyarakatan. Kita bangkit dari semua tokoh agama tahun 2001, jauh sebelum FKUP lahir. Jadi FKUP lahir tahun 2006, kita sudah mendahului atau Forkab. Ya, tokoh-tokoh agama, lintas agama bangkit. Itu sebabnya izinkan saya Dinda Kirana untuk menyapa masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Ini salah satu sapaan di Jepara yang membuat kita
saling sapa. Jadi ternyata komunikasi itu menjadi bekal untuk wujudnya sebuah kerukunan. Komunikasi antar tokoh lintas agama menjadi bekal untuk wujudnya satu toleransi. Iya. Jadi kalau tokohnya sudah sudah saling tegur sapa, saling berkomunikasi, ini umat itu mengikuti, ya. Dan ini sekali lagi di Jepara, alhamdulillah berkat kawan itu semua, berkat kerjasama itu semua, wujud kenyamanan sampai hari ini, alhamdulillah. Bahkan Mbak Dinda Kirana, di malam pergantian tahun baru 2021 kemarin disaksikan oleh Forkompinda, Pak Bupati, terima kasih Pak Bupati, Pak Kapolres, terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Kajari yang mewakili Ketua PN, mewakili Ketua PA, dan tokoh lintas agama, unsur stakeholder terkait. Kami deklarasikan Jepara sebagai Kabupaten Kerukunan. Alhamdulillah. Nah, penasaran kan? Iya. Nah, ini maknanya mengapa Jepara sebagai Kabupaten Kerukunan? Kita berkembang biak, ya, beranak pinak, iya, betul, mengais rezeki hidup di Jepara. Maka siapapun yang ada di Jepara, apalagi masyarakat Jepara, wajib hukumnya untuk menciptakan rasa aman, untuk bertoleransi satu sama lain, tegur sapa satu dengan yang lain. Itu. Siapapun orang luar yang datang ke Jepara, ya sama wajib menciptakan rasa aman. Pak, jangan mencoba membuat ulah di Jepara. Ini komitmen kita. Ya, itulah sebabnya dari kawanan itu, deklarasi itu kemudian nanti segera ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Jepara. Iya. Ya, tentu ini harus disungguh bersama-sama. Nantinya setiap dinas instansi, setiap lembaga sosial keagamaan kemasyarakatan menampilkan tulisan dalam papan namanya itu Jepara Kabupaten Kerukunan. Alhamdulillah. Semoga semua itu bisa terwujud dan Amin. Kita sudah sama-sama merasakan Amin. ya Kiai, bahwa Jepara ini memang terasa damai, Iya. memberikan rasa aman, Iya. memberikan rasa nyaman, sudah Iya. kita rasakan bersama. Dan untuk masyarakat di Kabupaten Jepara juga, terutama pada generasi muda ini, penerus cita-cita semua yang diperjuangkan oleh para pahlawan tentunya. Ini juga selalu sengkuyung guyup untuk membangun bersama sebagai Jepara menuju Kabupaten Kerukunan itu tadi. Kemarin juga Bupati Jepara sempat mengundang beliau, kiai yang sangat tersohor yaitu Habib Lutfi, dan juga Wakil Ketua MPR RI Ibu Lestari Murdiat untuk memperjuangkan pahlawan perempuan kita, kiai, yaitu Ratu Kalinyamat. Diakui sebagai pahlawan nasional. Di sini pasti sangat berat dan butuh bukti-bukti nyata bahwa memang Ratu Kalinyamat itu layak menjadi pahlawan nasional. Dari cara pandang Kiai Masudi selaku Ketua MUI Kabupaten Jepara, bagaimana dan seperti apa sosok Ratu Kalinyamat, layakkah menjadi pahlawan nasional? Baik, Dinda, saya ingin berpartisipasi pemikiran dan pendapat tentang hal ini. Alhamdulillah, kemarin guru kita, orang tua kita yang juga anggota One Team Press, ya, beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, berkenan hadir di Jepara. Semoga beliau selalu dipanjangkan umur, sehat untuk menuntun kita semua. Amin. Ya,
Begitu juga Bu Reri, Bu Lestari Murdiat yang juga Wakil Ketua MPR RI hadir bersama beliau. Kemudian disambut baik dengan orang tua kita di Jepara, Bapak Bupati Jepara, Bapak Haji Dian Kristiandi Esos. Ini luar biasa. Tentu ada maksud tujuan tertentu, yakni yang kita perjuangkan. Jadi Ibu Nyi Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Iya. Ini juga perjuangan. Kami di MUI sejak tahun 2001 memberikan rekom terhadap salah satu lembaga yang waktu itu sudah mulai mengusulkan ibunya Mbak Nyi Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Kita sudah merekom, Mbak. Iya. Ya, jadi sudah merekom. Ya, tentu perlu perjuangan. Nah, ditangkap oleh Ibu Reri yang juga Wakil Ketua MPR, ini penting sekali. Dukungan dari Pak Bupati luar biasa. Ini kemarin itu masyarakat sangat mendukung, antusiasme lintas agama hadir. Jadi sosok Nyi Ratu Kalinyamat itu bukan hanya milik milik umat Islam, tetapi pahlawan nasional yang dikagumi oleh semua umat beragama. Para pendeta, pinandita, romo, para masyayikh di Jepara hadir tumplek belak untuk mendukung, nyengkuyung, dan sekaligus bagaimana ibunya Nyi Ratu Kalinyamat itu segera ditempatkan sebagai pahlawan nasional. Iya. Tentu buktinya banyak. Ada utusan dari Indonesia lewat Bu Reri itu sampai ke Nederland. Di sana ditemukan bukti-bukti nyata tentang perjuangan. Sampai seperti itu ya. Nasional bukan tidak cukupkah beliau sebagai keturunan aulia, para raja-raja muslim yang terdahulu yang telah memberikan pembelajaran pada kita, ini memberi dampak sosial yang luar biasa, Mbak. Iya. Dengan beliau dinopati sebagai pahlawan nasional, nanti ada pelurusan sejarah. Mohon maaf kalau masih ada orang yang punya pikiran negatif bahwasanya Nyi Ratu Kalinyamat itu topo wudo, itu diartikan yang lain. Topo wudo itu diartikan sebuah topo meninggalkan dunia gelap menjadi dunia terang. Ya, jadi mengosongkan diri dari semua hal-hal yang sifatnya negatif. Itu maksudnya. Iya. Sejarah telah membuktikan juga ya bahwasanya ada pilar-pilar di seputar Kalinyamatan itu sisa-sisa dan puing-puing kejayaan pada waktu itu. Jadi saya berharap perjuangan untuk menjadikan Nyi Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional segera, karena ini berdampak luas kepada generasi kita ke depan. Generasi kita mendapatkan sisi positifnya. Pertama, ada pelurusan sejarah. Yang kedua, memberikan makna positif dan memberikan pembelajaran kepada generasi kita agar generasi kita ke depan tidak hanya berpangku tangan. Saya ingin menyitir satu adagium yang berbahasa Arab, tidak apa-apa ya. Syarrul alamina dzu khumul fa idza fakhartahum dzakal jududa wa khairun nas dzu syarfin qadim aqama li nafsi syarfan jadida. Seburuk-buruk generasi adalah generasi yang hanya membanggakan kejayaan masa lampau, masa lalunya, tanpa berbuat yang berarti bagi dirinya. Tetapi generasi yang baik adalah generasi yang pernah memiliki kejayaan masa lampau, senyampang dengan itu, terus berupaya agar kejayaan masa lampau tetap dipegang sambil menanti dan mendapatkan kejayaan di masa-masa yang akan datang. Ini cukup luar biasa. Luar biasa, Kiai. Keren. Ini ternyata ada nafas dari pemikiran yang dikeluarkan oleh proklamator kita, Bung Karno.
Ya, kalau memberikan semangat pada pemudanya luar biasa. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cerabut Gunung Semeru beserta akar-akarnya. Wow. Gunung Semeru. Waduh. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku goncang dunia. Jadi dengan 10 pemuda dunia akan Semangat. bergoncang. Ini memberikan makna semangat, ya, inspirasi, inspiring buat pemuda kita. Jadi pemuda kita harapan bangsa. Betul. Harapan orang tua, sekaligus harapan calon mertua. Ini pemuda kita ya harus bangkit itu. Iya. Jadi saya juga sangat prihatin kalau kemarin-kemarin ada pemuda kita yang pesta miras atau oplosan kemudian sampai membawa korban meninggal. Ya, mudah-mudahan itu yang terakhir, jangan terulang kembali. Amin. Kami jadi MUI dari FKUB sangat prihatin dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Amin. Warga itu mohon perhatian kepada orang tua, awasi Iya. generasi muda kita, anak-anak kita. Itu mungkin. Seperti yang sudah Kiai sampaikan tadi, untuk memperjuangkan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional dan segera dinobatkan, diakui. Di sini semuanya masyarakat Kota Jepara memperjuangkannya. Untuk sejarah-sejarah yang terpelintir, kita diminta untuk meluruskan sejarah yang benar itu seperti apa. Bahwa Ratu Kalinyamat itu sebetulnya itu seorang ratu yang benar-benar religinya sangat kuat. Iya. Betul. Di sini kita ada ya bukti-bukti nyata di situ bahwa sosok Ratu Kalinyamat itu punya agama yang kuat, yaitu memperjuangkan Islam juga. Di sini kami juga mungkin penasaran, ada pemirsa Ngonsendika yang mungkin masih belum tahu sereligi apa sih Ratu Kalinyamat kala itu, Kiai. Jadi ada turunan jin dari sesepuhnya. Beliau adalah suka bertapa. Nah, jadi kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada tiga pilar. Tahalla, takhalla, dan tajalla. Tahalla itu menghiasi diri dengan amalus sholihat, menghiasi dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang positif buat diri dan lingkungannya. Kemudian tahapan berikutnya takhalla, mengosongkan diri, meninggalkan dari dunia hitam, mengosongkan diri dari hal-hal yang sifatnya negatif. Ini dalam rangka untuk bagaimana diri ini semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatinya jernih. Jadi Ibnu Athaillah di dalam kitabnya pernah nyinggung bahwasanya tahhir qalbak namlahu bil ma'arif wal asrar. Bersihkan hatimu, niscaya akan kuberi pengetahuan-pengetahuan dan rahasia-rahasia alam ini, rahasia yang belum Anda ketahui. Ini maknanya kebersihan hati ini akan meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian pada tingkatan berikutnya tajalla. Baru setelah tahalla, takhalla, tajalla bisa mengerti sadurunge winara. Jadi untuk menuju tajalla, mengerti sadurunge winara, menjadi salah satu rahasia ilahi, itu hatinya harus bersih. Itu. Jadi itulah yang tahapan yang sudah dilalui oleh Ibu Nyi Ratu Kalinyamat. Dan itu nggak mudah ya, dia sembarang orang bisa, tapi pada saat itu Ratu Kalinyamat bisa melakukannya sebagai perempuan yang soleha, bersih, suci itu tadi. Iya, betul. Dan itu kan pembelajaran penting bagi generasi muda. Betul, saat-saat sekarang di mana pemuda yang asik dengan handphonenya, kemudian lupa dengan posisinya sebagai orang yang harus memenuhi dengan keilmuan gitu. Iya, Kiai. Dan semoga sih harapan kita bersama ya Kiai segera terwujud untuk Ratu Kalinyamat. Mudah-mudahan, Mbak, karena kita sebentar lagi ada hari jadi Jepara,
10 April mudah-mudahan pemerintah pusat atau pihak-pihak terkait yang ada di sana segera memberikan gelar kepahlawanan buat Nyi Ratu Kalinyamat ya. Ini sebagai kado buat masyarakat Jepara. Ya, harapan kami mewakili masyarakat Jepara dari FMUI, dari FKUP sangat mendukung, betul-betul sangat mendukung. Selama ini kita hanya lihat patungnya. Amin. Karena memang sudah bukti-buktinya sudah ada, terus tidak ada yang bisa dipungkiri lagi gitu. Baik Kiai, semuanya semoga berjalan dengan lancar seperti harapan kita bersama. Terkait dengan toleransi itu tadi ya Kiai, di Indonesia ini kan memang ada bermacam-macam agama. Tetapi di sini Islam mayoritas lebih besar begitu ya, sehingga Islam ini seperti menurut pandangan kami itu menjadi ujung tombak penentu. Sehebat apa sih sebetulnya agama Islam itu di Indonesia ini, kokoh seperti apa begitu? Baik Mbak Dinda, jadi dengan kita mendeklarasikan Jepara sebagai Kabupaten Kerukunan, kita menggunakan bahasa bukan mayoritas minoritas, tetapi kita adalah kita semua satu masyarakat Jepara. Jadi alhamdulillah Mbak, di Jepara ini berkat komunikasi lintas agama begitu bagus. Saya senang sekali, teduh meskipun rumahnya berbeda-beda, tetapi ya untuk yang konteks Islam saat ini kita sudah dibangunkan oleh Pak Bupati Islamic Center. Islamic Center Islamic Center. Itu menuju kemana Islamic Center itu? Islamic Center itu satu istilah bahwasanya di situlah pusat kajian Islam yang teduh, Islam yang rahmatan lil alamin, yang Islam yang mau tegur sapa pada sesama. Jadi pusatnya di KM0 di Jepara. Di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah kota. Dan ini bangunannya sudah jadi. Alhamdulillah. Di dekat Masjid Agung, masjid yang tua di Jepara. Kemudian tidak lama, mungkin akhir Februari akan kita resmikan. Ya, ini menjadi pusat kajian sebagai simbol bahwasanya ya, meskipun Islamic Center itu simbol bahwasanya Jepara pusat kerukunan. Bahwa Jepara itu satu kabupaten yang di sana, tetapi jadi mudah-mudahan dari kabupaten tujuan wisata religi. Islamic Center didirikan sebenarnya ini tujuan kedepannya untuk apa Kiai? Baik Mbak Dinda, jadi terima kasih pada Pak Bupati Jepara yang telah memperhatikan kita dibangunkan Islamic Center. Tentu Pak Bupati memiliki visi yang cukup jauh untuk memberikan bagaimana Jepara yang dikenal sebagai kabupaten religius itu betul-betul terjaga. Dan program-program ini tentu akan berdampak bagaimana menciptakan masyarakat Jepara menjadi masyarakat yang santun, toleran. Ini visi yang luar biasa, harus kita tangkap sebagai sesuatu gagasan yang tidak sembarangan. Bagus banget. Bagus banget. Kembali pada Islamic Center. Islamic Center menjadi simbol bahwa Jepara sebagai kabupaten religius. Yang di situ kemudian akan tercipta masyarakat yang santun. Masyarakat yang santun penting sekali karena Jepara sekarang ini menjadi objek, bukan sasaran ya, menjadi sasaran dari para investor. Misalnya dengan banyaknya garment, pabrik-pabrik besar itu di daerah Kecamatan Mayong, Kecamatan Pecangaan dan beberapa tempat ini membutuhkan kenyamanan, membutuhkan iklim yang kondusif. Dengan demikian ekonominya bangkit, masyarakat sekarang ini sudah bangkit. Kami juga ingin bisa Kiai, tadi sempat Kiai juga menyebutkan atau menyampaikan di awal-awal
wawancara kita tentang salam Pancasila. Oh, Dinda Kirana juga pengen diajari Kiai. Kira-kira seperti apa Kiai nanti Dinda Kirana bisa menirukan salam Pancasila sebagai simbol kerukunan antar umat beragama? baik Mbak Dinda. Ada salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu kami bisa. Ya. Biasanya kan cukup dengan salam sejahtera untuk kita sekalian. Iya, betul. Sekarang kita rinci. Iya. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus salam. Salam. Itu untuk umat Kristiani. Berkah dalem. Berkah dalam. Itu untuk teman-teman kita di Katolik. Di Katolik, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Itu untuk teman-teman kita di Hindu. Untuk agama Hindu. Iya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Itu untuk teman-teman Untuk kita yang agama Buddha. Kemudian Rahayu. Rahayu. Ini untuk teman-teman kita yang aliran kepercayaan. Kepercayaan. Kemudian apa namanya? Waitek Tongtin. Waitek Tongti. Itu teman-teman kita dari Chinese. Dari ya. Chinese. Dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Iya. Ini untuk seluruh agama. Seluruh agama. Alhamdulillah. Iya. Nah, setelah itu nanti ketika selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di akhir penghujung kemudian Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik Kiai, dan ini menunjukkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Jepara begitu Mudah-mudahan. kental, begitu damai, begitu bahagia, semoga terwujud. Dan mari kita mempelajari semuanya untuk salam Pancasila itu tadi. Semoga apa yang kita inginkan sebagai Kota Jepara, Kabupaten Religi bisa Amin. terwujud, dan cita-cita dari kita semua bisa menjadi kenyataan. Terima kasih Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Santi, Om. Om. Izin tak memakai masker kembali. Monggo.